ya membentuk kelompok itu kan dalam satu hal yang sama ya, atau mengerjakan suatu hal yang sama gitu kan. Nah, itu juga bisa disebut sebagai Syiah. Jadi Syiah itu lebih ke kelompok gitu, atau seorang penolong, seorang pengikut gitu, itu disebut Syiah. Kalau dalam Tajul Arus, menurut Az-Zabidi, siapapun yang menolong seseorang dan berpihak padanya itu dinamakan Syiah dari orang tersebut. Nah, makanya ketika ada orang-orang ya yang menolong Ali bin Abi Thalib ya dan berpihak pada Ali bin Abi Thalib, nah itu dinamakan sebagai Syiatu Ali gitu ya. Nah, pendukungnya Ali gitu. Pendukung ya lebih tepatnya gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin lebih ke pendukung gitu. Follower gitu ya, pengikut. Nah, jadi ada juga ya yang mengartikan Syiah ini ya, secara terminologis itu ada empat gitu. Yang pertama Apakah sudah ada yang semua? mendefinisikannya Atau ada yang sebagai belum selesai? sebuah nama bagi orang atau kelompok yang loyal gitu ya kepada Ali dan Ahlul Bait. Namun ini menjadi bermasalah karena yang Sunni pun juga loyal juga gitu, tidak kalah loyalannya dengan Syiah gitu, sama-sama cinta juga dengan Ali dan Ahlul Bait. Jadi ini definisinya masih kurang lengkap gitu. Ada juga definisi yang kedua, yakni orang-orang yang menolong Ali dan meyakini kepemimpinannya secara sah dan meyakini bahwa kepemimpinan orang sebelumnya adalah kezaliman padanya. Nah, ini juga kurang gitu. Kenapa? Karena Dikarenakan waktu tidak kita semua sudah habis, maka dari selanjutnya kita sekte akan masuk Syiah ke bagian itu berikutnya. menolak Para tamu undangan yang kami hormati, agar tidak berlangsung dengan kesahan ya, lancar dan tentunya memberikan manfaat kesahan bagi kita semua, mari bersama-sama dari kita buka acara ini dengan kekhilafahan membaca atau basmalah. kepemimpinan Abu Bakar Umar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti Syiah Zaidiyah, mereka itu agar legalitas kita mengakui diberkahi. Untuk itu legalitas dengan berbagai hikmat kepemimpinan kami Abu Bakar persilahkan dan pada Umar. saudara Akil Mereka Al-Fatihah untuk memulai tawakuf ya, kepada atau saudara Akil netral kami gitu ya, kami bersikap persilahkan. netral terhadap kepemimpinannya Utsman bin Affan. Mau. Dan juga Syiah Zaidiyah itu mereka Sebelum memulai acara pada kali ini, izinkanlah saya untuk membatasi kepemimpinan itu hanya sekalian untuk Sayyidina kawan-kawan Ali, yang hadir sedangkan di sini Ahlul Bait, nah untuk itu menurut mereka membaca tidak doa Ini termasuk gitu. Rabu. Jadi dan membacakan bisa surah aja dari Al-Fatihah Ahlul Bait, Amin. cuman yang pahalanya ada secara khusus karakter-karakter kita tertentu hadiahkan gitu kepada yang founder bisa Yayasan dianggap menjadi Hasnul imam dan Center, dewan rahasia. yaitu yang pertama almarhum Adapun Ayah definisi Haji yang ketiga, Abdus Somad Sulaiman bin Haji Basrun, ya Syiah yang adalah kedua orang-orang yang almarhum Ibu mengutamakan Ali Hidayah daripada Hayati Utsman. binti Anandullah, yang ketiga tokoh-tokoh Ini yang juga berasal kurang dari lengkap ya. pembangunan serta pengembangan Yayasan Hasnul Ada juga, Center, nah ini yang paling dan lengkap, yang terakhir kami yakni bagikan kepada Syiah keluarga, adalah sebuah kerabat, nama guru-guru, dan bagi semua orang yang kelompok akan yang berjasa mengutamakan dalam Ali kehidupan kita atas semua. Khalifatur Rasyidah sebelumnya, dan mereka Atas niat memiliki ini dan yang pendapat baik-baiknya, bahwa marilah Ahlul kita Baitnya lebih sama-sama berhak membaca menduduki suratul kepemimpinan, Fatihah. sedangkan Oh, belum. kepemimpinan yang lainnya adalah tidak sah. Nah, ini lebih lengkap gitu ya. Iya. Namun ini lebih ke ini sih, jadinya lebih ke Syiah yang Rafidhah gitu Bismillahirrahmanirrahim. ya. Alhamdulillah wassalatu Tentunya wassalamu ala yang namanya Rasulillah. Syiah Rafidhah itu adalah Allahumma Syiah nas'aluka atau salamatan kelompok fi Syiah yang wa tidak afiyatan fil meyakini jasad wa ziyadatan fil legalitas ilm wa kepemimpinan barakatan fil rizqi wa khalifah sebelum tawbatan qabla al-maut Sayyidina Ali wa gitu. rahmatan Itu indal maut wa biasanya maghfiratan yang ba'da dinamakan al-maut. Rafidhah itu adalah itu. Allahumma hawwin 'alaina Jadi fi Syiah Zaidiyah sakaratil itu tidak maut termasuk wal dalam najatan lana golongan min Rafidhah ar-raf'ika itu wal sendiri. afra' bisad. Nah, Jadi Rabbana la kenapa sih tuzigh muncul qulubana ba'da idh hadaytana adanya wa hab lana min Syiah ladunka gitu? rahmah antal wahhab. Nah, Segala jadi puji dan akar syukur kami haturkan permasalahannya ya kehadiranmu ya teman-teman, mungkin Allah, kalian sudah atas tahu ya, limpahan rahmat dan nikmat pula ketika sehingga Rasulullah kami dapat SAW berkumpul di sini wafat untuk ya, belajar, nah saat beribadah, itu dan beliau mempersiapkan diri menjadi tidak pemuda yang tangguh dan menunjuk taat. tidak Ya menunjuk Allah, yang siapa Maha Pengampun, pengganti beliau ya Engkaulah yang tempat untuk kami memimpin bersandar. umat Islam. Bimbinglah langkah Nah, itu kami tidak agar ada tak petunjuk. gentar menjadi pemuda yang Nah, berdedikasi pada kebaikan itu akar umat manusia. permasalahannya. Ya Jadi Allah, yang yang Maha Penolong, yang di kami highlight oleh keberanian untuk terus melangkah, Syiah, jadi masalah menghadapi diri imamiyah, kami masalah dengan kepemimpinan. penuh taat, membantu sesama
Nah, dengan kalau tulus kita yang lihat sama ya dari sisi agar historis, hidup dan ketika kelancaran Rasulullah SAW memberkati wafat ya, dan keberkahan saat sejati. beliau akan Amin dikuburkan amin ya ya masih rabbal prosesi alamin. gitu kan, Rabbana prosesi pemakaman atina beliau fid masih dunya dilaksanakan. hasanah wa Nah fil itu para akhirati sahabat hasanah Ansor wa ya, qina para adzabannar. sahabat Ansor Wassallallahu yang ala sayyidina notabene Muhammadin wa asli ala penduduk alihi wa Madinah, sahbihi itu ajma'in mereka berembuk gitu ya, walhamdulillahi rabbil berkumpul di alamin. Sakifah Bani Sa'idah. Jadi ada sebuah semacam Terima kasih taman pada gitu ya, saat luas atas gitu. pembacaan Jadi doanya. mereka Selanjutnya biasanya kami mohon berembuk barisan di kalian situ untuk gitu. berdiri sejenak bersama-sama Nah, kita mereka berebut menyanyikan itu lagu kenapa? Indonesia Raya. Jadi mereka itu bermusyawarah gitu ya untuk memilih seorang pemimpin nih yang akan memimpin mereka gitu kan, menggantikan Rasulullah. Nah, ketika itu kan ketika Rasulullah hidup kan yang menjadi pemimpin Madinah, negara Madinah ya, itu adalah Rasulullah. Siapa pemimpin beliau? Nah, mereka pun akhirnya bermusyawarah nih. Pada dasarnya mereka sebenarnya sudah punya pemimpin namanya Hamzah itu ya, istilah juga dari sahabat Ansor juga. Kemudian mereka pengen beliau jadi pemimpin hal tersebut itulah mereka kemudian mengusulkan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah gitu ya, yang notabene mereka itu sahabat dari kalangan Muhajirin. Mereka ternyata mendengar gitu ya bahwa ada musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah gitu. Jadi mereka pun datang gitu. Dan mereka mengatakan ingin memimpin jadi rencana-rencana hanya mencari pemimpin Madinah saja. Sekali lagi nih, pemimpin Madinah saja kemudian berubah menjadi pemimpin Islam secara keseluruhan. Ketika hanya dibatasi di satu wilayah Islam karena menjadi pemimpin Hadirin bagi disilahkan umat duduk Islam. kembali. Nah, jadi debat tuh antara kaum Muhajirin dan Untuk Ansar. agenda selanjutnya kita akan masuk Sayyidina ke Abu agenda Bakar, sembilan. wah ini Kami persilakan berpidato kepada Pak gitu Wawan selaku mengenai koordinator bidang sosial, keagamaan dan kepemudaan Yayasan kelebihan untuk dan menjelaskan keutamaan diri. Pak Wawan, persilakan. sahabat dari kalangan Muhajirin ya atas sahabat dari kalangan Ansar. Nah, saat Bismillahirrahmanirrahim. itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu sampai kaum Ansar ini memberikan opsi, nah gini aja gitu kan, daripada berdebatkan Ansar mina amirun wa minkum Puji amirun. syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Jadi taala dari yang kalangan memberikan kami, dari kesempatan kalangan yang luar Ansor biasa itu untuk memilih pemimpin untuk meneruskan kalangan sebuah Ansor, sunnah yang sedangkan sangat dari kalangan bagus yaitu Muhajirin adalah memilih bersilaturahmi. pemimpin untuk Apalagi memimpin kaum di bulan Muhajirin. Ramadan Seperti itu opsinya. dan di tanggal ganjil Tapi itu ya opsinya teman-teman, ya, tanggal ditolak 27 mentah-mentah oleh Sayyidina ya lebih Umar. kurang Jadi menurut 3 Sayyidina atau 4 Umar, hari lagi Ramadan minna akan amirun pergi wa meninggalkan minkum kita. wuzara. Terima kasih. Pemimpinnya dari kaum Manggilnya Mas atau Muhajirin Kak Iza ya dan berarti ya? perdana Kak ya. Terima menterinya kasih Kak atau Iza Malik. menteri-menterinya gitu Nanti ya, akan sharing sama kita semua wazir-wazirnya dari terkait tema kalangan yang Ansor. disampaikan. Nah, Dan tentu saja setelah terima itu kasih baru banyak buat kaum teman-teman. Ansor pun Lebih kurang dari sepakat 15 ya kali ya. sepakat 15 jadi organisasi anak muda menghasilkan yang fokus di bidang sebuah kesimpulan. keagamaan. Oke, Boleh jadi dikeplos dulu buat pemimpinnya dari teman-teman semua. siapa nih? Ya. Barangkali ada teman-teman yang baru berinteraksi dengan pemuda bakti Sebenarnya kalau Banyuwangi Abu dan Bakar sendiri mungkin masih bertanya-tanya apa sih cenderung pemuda memilih bakti kalau Banyuwangi. tidak Sayyidina Kalau Umar secara maka nama Sayyidina Abu teman-teman Ubaidah. pasti sudah gak bingung ya. Tapi ternyata Pemuda langsung Sayyidina bakti Umar ya Banyuwangi. memegang Banyuwangi ini kan mengacu ke tangannya daerah Sayyidina kita. Abu Bakar Nah langsung ini saya kadang suka berbaiat di gitu ya. kalau teman-teman dari luar daerah itu Bakar. kadang nyebutnya benua gitu. Ya, Nah, kalau teman-teman pasti udah di paham ya pertemuan tadi bahwa ini adalah benua tanah Kalimantan seluruhnya ya, Selatan. Jadi ini adalah sebuah unit seluruh kerja yang ada hadirinnya di bawah audiens yang ada naungan di situ sebuah akhirnya yayasan berbaiat dengan namanya Yayasan Nah, Hasnul saat Surya. terjadinya Teman-teman pembaiatan mungkin kenalnya kebetulan Hasnul saat ya itu Sayyidina waktu Ali kita tidak sekarang. hadir gitu Nah ya. ini Karena
yang namanya sebuah beliau yayasan adalah yang didirikan keluarga oleh gitu kan, founder keluarga orang tua dari beliau Rasulullah ya. yang tadi sama-sama kita Beliau doakan, juga dan merupakan sepupu beliau ya, dan pasti sekaligus termasuk menantu saudara gitu adalah kan. Nah, beliau orang-orang yang berjasa pasti ya dalam kan ikut pendirian. mengurus gitu Ada banyak sekali teman-teman keluarganya lembaga gitu yang kan. ada di bawah Yayasan Astor Center. Terus prosesi Ada yang pernah ke pemakaman Polhas, banyak mertua yang pasti beliau boleh gitu, pernah jadi tidak ikut gitu. ke Polhas ya. Terus yang ke Dan Gips sebenarnya pernah? di Bani Hashim ya, Oh beda. Ngapain kayaknya ke klannya Gips waktu itu? eh, Ngapain ke Gips? klannya Rasulullah juga gitu. Oh jadi kegiatan juga ya. Nah, juga berasal dari Termasuk tempat ya, ini teman-teman itu Square. sebenarnya Jadi ada mereka itu banyak lebih sekali cenderung variasi memilih kultur Sayyidina dan Ali lembaga yang gitu ada ya di bawah sebagai apa? Yayasan Astor Center. Sebagai Nah kalau di Pemuda Bakti pemimpin Bromo itu gitu. spesifik ada Kenapa? kepemudaan, Karena ya kesehatan, masuk kesehatan selain mental, Sayyidina Ali itu keuangan, adalah sosial, keluarga Nabi ya, lingkungan, dia sepupu pendidikan, Nabi dan itu lain-lain. Jadi anaknya kita Abu Thalib sangat itu senang paman ini bisa Nabi. berkumpul sama Jadi teman-teman. kan dia sepupu gitu kan. Dan apa yang disebut Sekaligus dengan juga sentra menantu pemberdayaan gitu. pemuda ya teman-teman, ini pasti Kemudian bertanya-tanya juga. Tapi saya ingin Sayyidina Ali berangkat juga dari orang yang paling sebuah besar, kisah jihadnya dalam paling sebuah banyak buku ilmunya kan, Ana yang ditulis sama Adam Madin Grant, wa itu Aliyun judulnya Hidden Balbuka gitu kan. Potential. Kemudian Di sana Adam Grant tulis keluarganya bahwa adalah paling mulia keluarga ada Ali. penelitian yang menyebutkan seseorang Nabi itu kan cenderung Ahlul bisa Bait. meraih prestasi lebih tinggi kalau Tapi pada akhirnya ya meskipun pada awalnya Sayyidina Ali atasannya sempat menolak itu juga punya gitu kan ekspektasi yang berbaiat, tinggi, namun pada punya akhirnya kepercayaan bahwa kita bisa beliau melakukan lebih berbaiat baik. dan pendukung Sayyidina Karyawan Ali akan juga cenderung lebih berbaiat berprestasi dengan kalau pemimpinnya Abu ini Bakar. bisa mendorong untuk lebih Kemudian baik. sepeninggal Abu Bisa Bakar, mendorong karyawan beliau bisa melakukan Umar lebih gitu baik. kan Guru, berbaiat lagi. dosen kalau bisa Yang melakukan setelah membimbing para Sayyidina siswa Umar mahasiswanya meninggal dunia, untuk lebih beliau berprestasi, itu cenderung tidak langsung bisa menunjuk, mendorong namun siswa atau peserta didiknya untuk membentuk berprestasi. sebuah tim gitu ya, Nah ini kebalikannya, terdiri ada dari disebut 6 efek orang. golem. Salah satunya ada Kalau Ali orang itu juga di situ berekspektasi ya, rendah, kemudian ada sahabat ya Abdurrahman kita itu bin cenderung Auf, dia Sa'ad bin mengurangi Abi Waqqas, Utsman rasa bin Affan, percaya diri. Zubair bin Awam dan Mungkin Talha teman-teman bin pernah Ubaidillah. sebulan ya lihat Nah di jadi TikTok, keenam di orang ini Instagram, diberi waktu 3 masukan hari gitu kan kamu adalah untuk memilih 5 orang salah di seorang sekitar dari kamu. ke-6 orang di antara Atau mereka menjadi khalifah. gambaran karakter kita itu adalah gambaran Kebetulan saat itu kan Instagram kita. Zubair bin Awam itu Nah maka mengundurkan hari diri ini dan memilih untuk sentra pemberdayaan pemuda memberikan kita suaranya hadir kepada Sayyidina buat Ali. memastikan bahwa Kemudian kalau teman-teman sahabat punya Abi ruang Waqqas mengundurkan di diri mana dan kita semua mendukung bisa saling Sayyidina mendukung, Utsman. bisa Nah saat memiliki itu kepercayaan yang Tolha tinggi, ya berada di dan Mekah, sama-sama jadi punya effort yang telat datang setara ke Madinah, jadi untuk suaranya bisa tidak melaksanakan ya bisa berbagai dianggap program pemberdayaan. terdiskualifikasi gitu ya, Nah tidak kita bisa ada beberapa membentuk kali suara. melaksanakan Kemudian sentra tersisa pemberdayaan Abdurrahman pemuda. bin Auf Hari ini itu spesial beliau banget tidak mau jadi membahas calon yang tentang ketiga agama gitu ya. kan, jadi beliau memilih Ini untuk kita udah mengundurkan ada diri Reza Malik dan gitu ya. diangkat menjadi Nah, dari arbitrator. muda beliau Jadi juga menentukan nih presenter dan ini banyak siapa nih, aktivitas kepada beliau. siapa nih suara beliau Ambil ilmu banyak ya, karena apakah nggak akan kepada berulang ya. Sayyidina Ali Reza atau ya kepada justru Sayyidina kita semua akan dengan saling berbagai macam menambah pertimbangan dan wawancara jumlah juga gitu pengetahuan kan yang ada kepada Sayyidina di Ali diri dan kita. Utsman. Jadi selamat menikmati Beliau teman-teman, akhirnya memilih mudah-mudahan Sayyidina Utsman rasa gitu haus sebagai kita bisa terobati dengan sajian jadi pengetahuan semuanya yang pun akan akhirnya disampaikan Sayyidina oleh Kak Utsman. dan tim hari ini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya Wawan, Nah teman-teman. jadi kan Kalau di kita masa lebih kepemimpinan lanjut, Utsman nanti itu terjadi silakan bersapa. pergolakan gitu ya. Terima kasih. Kenapa? Assalamualaikum Karena warahmatullahi beliau itu wabarakatuh. dapat kritikan nih karena kan Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kalau kan mau Sayyidina Umar kesambutannya. dan Sayyidina Utsman ini cenderung nepotisme gitu kebijakannya gitu kan. Baiklah, untuk selanjutnya Beliau kita masuk ke agenda yang sangat banyak menantikan mengangkat yaitu burning session, di mana ini orang-orang dari merupakan klan sebuah beliau sesi sendiri gitu ya. ruang Jadi diskusi interaktif untuk menggali ide tantangan dan beliau solusi gitu terkait diangkat pemberdayaan jadi pemuda. Nah, pejabat-pejabat jadi topik burning session pada hari ini dan adalah pejabat yang pilihan Indonesia kemarin adalah jadi agama, jadi kan banyak nih yang perspektif pemuda dalam menanggapi isu pada akhirnya eksistensi beliau agama pun di Indonesia. terbunuh gitu ya oleh para pemberontak dan pada akhirnya Sebelum itu, Sayyidina izinkan Ali saya pun untuk membacakan dipilih CV gitu ya pemantik di kita pada Baiat hari ini terlebih ganti dahulu. Sayyidina Pemantik kita pada hari ini adalah ya meskipun Kak Muhammad banyak Izzah juga Malik gitu kan yang atau kerap menolak disapa Kak Baiat Izzah. Sayyidina Ali Banyak seperti sekali misalnya organisasi Zubair, yang beliau Bakar pernah atau Utsman sedang diikuti, bin mulai dari Ubaidillah Ketua Umum dan ini PCNM Bali didukung Pakuala, oleh Sayyidatul anggota komunitas sadar Mukminin berbeda Aisyah Borneo, gitu ya. Ketua Bidang Ja'far Kaderisasi dan Jamal. Hubungan Internal Himpunan Yang Pemuda Polo-Polo Kota nah Banjarmasin, itu perang anggota Jamal Forum tadi Pemuda kan Usaha Pemuda, dimenangkan dan oleh masih banyak Sayyidina lagi Ali gitu organisasi ya. yang beliau ikuti. Dan Dan untuk Zubair aktivitas beliau saat ini yaitu menjadi imam masjid, Kori, pengajar Al-Quran, presenter VVR Kausto, MC atau moderator, dari pengusaha, Muawiyah organisatoris dari dan mitra Muawiyah belajar atur diri pecah lagi berkelompok. nih perang Sebuah Siffin gitu ya. kehormatan bagi kita bisa mendengarkan langsung sharing dari seorang
Mari kita sambut dengan meriah. Kaiza dipersilakan untuk mulai pertama. Syiah ya. Jadi pendukung Muawiyah juga disebut Syiah Muawiyah. Jadi saat itu kan terpecah tuh ya, ada yang mendukung Sayyidina Ali, ada yang Khawarij, dan ada yang Syiah. Sampai sekarang Syiah ada gitu. Nah, jadi adalah sebuah kebodohan pada masa kepemimpinan Ali inilah karena pengetahuan mengundang namanya pengalaman Syiah dan ini pengalaman menciptakan sebenarnya kan ya kebijaksanaan. pada Hari ini teman-teman kita berkumpul apa dalam namanya rangka apa? pada masa Dalam rangka kepemimpinan untuk Abu Bakar, Umar dan memperdalam, Utsman kan kata Syiah tadi belum dipakai ya untuk kesadaran dalam rangka kepada suatu kelompok kehidupan tertentu yang gitu. lebih bijaksana. Nah, setelah Assalamualaikum persatuan antara Ali dan Muawiyah, inilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya Syiah yang di awal-awal itu kan terdiri dari para sahabat. Ini adalah sebuah keistimewaan. Kenapa? Karena para sahabat itu apa ya, mencintai gitu ya, mencintai Sayyidina Ali, aku rasa-rasa kembali ke dan bukan Sayyidina Ali yang rumah sendiri. dewa Bukan gitu kan, saya pernah di kepada Ali Bait juga ya. Nah, itu termasuk ya di situ ada sahabat Ammar bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari, sering sewa tempat ini gitu aja ya, gitu loh. Salman Al-Farisi dan Jadi lain-lain gitu ya. rasa-rasanya sangat Masuk di situ familiar dengan suasana di sini. Abbas Yang ya, perlu hormati Abbas bin Abdul Muthalib dan seluruh Bani Hashim bisa Ulunnya disebut Abang sebagai Syiah. selaku koordinator Syiah Ali gitu ya, bidang yang memihak Sayyidina Ali. pemuda bakti Barmaya. Bahkan Kemudian paman rekan-rekan Nabi ya, semuanya Abbas dan ya, teman-teman yang hadir ayahnya pada kesempatan ini sebagai peserta Abbas ya, dan rekan Abbas belajar itu saya. tidak Saya hari membaikat ini Abu hadir Bakar ya sebagai mitra belajar, Sayyidina bukan Ali sebagai membaikatnya. narasumber, bukan Namun sebagai istimewanya saat penceramah itu ya apalagi, Syiah bukan ya, ya. yang para Tapi saya sahabat sebagai ini kan, rekan Anda, nah, kita berbagi mereka tetap pikiran membaikat dalam ya, rangka tetap untuk mengakui mengasah kembali kepemimpinan otak Abu kita, Bakar, pikiran kita, Umar perasaan dan kita Utsman. dalam rangka untuk menuju tindakan. Nah, beda halnya dengan ya ya zaman sekarang seperti yang saya tertarik istilah sekali benar dengan apa yang mengkhawatirkan. disampaikan yang dikutip oleh Bang Wawan tadi, bahwa Nah, ini pemikiran Syiah terkait Al-Quran dan Sunnah. Pimpinannya, Jadi kalau menurut Syiah ya pada umumnya, menurut mereka Al-Quran yang ada sekarang ini ya Mushaful Bani tidak asli. Dia sudah mengalami tahrif ya atau perubahan menurut mereka. Jadi kandungannya itu sudah ditambah dan dikurangi oleh para sahabat, oleh tim kodifikasi itu ya sudah dikurangi katanya. ya kan? Jadi menurut mereka Al-Quran yang asli itu ya ada di tangan Sayyidina Ali gitu kan. Dan Sayyidina Ali ada ya punya mushaf. Dan menurut mereka mushaf tersebut diwariskan kepada putra-putra beliau gitu ya. Sampai di tangan Imam Mahdi Al-Muntazir yang menurut mereka ini Imam Mahdi ini nanti akan turun pada hari kiamat dunia. Jadi sekarang ini masih goib ya, hilang beliau. Jadi nanti akan turun membawa mushaf tersebut di hari kiamat. Indonesia ladang Jadi jualan kalau agama. menurut Al-Qur'ani ya Al-Quran Sayyidina Perspektif Ali pemuda dalam sangat menanggapi beda isu gitu. eksistensi agama di Indonesia. Susunan Ini kan surahnya juga tulisannya beda agama gitu bukan dengan yang Islam ya. Mushaf Utsmani gitu. Indonesia ladang jualan Islam bukan Kan seperti itu kan? Oke. menurut Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah Al-Qur'ani kalau Islam semuanya. Al-Quran Karena yang diturunkan saya kepada Nabi juga Muhammad itu banyak katanya berkawan ada di luar sekitar sana 17 ribuan dengan ayat gitu ya. yang bukan Jadi ini Islam. hampir Jadi saya juga tahu ternyata jualan agama itu bukan cuma dari Islam, Mushaf Utsmani sekarang. tapi di luar Islam juga ada. Namun gitu. karena mushaf Oke. tadi ya dipegang oleh Imam Mahdi Al-Muntazir ya, jadi ulama Jadwal Syiah saya itu sampai memberikan 14.35, keringanan tapi gitu ini kepada udah para 14.48 pengikutnya untuk bagaimana teman-teman apa panitia? namanya Apa tetap 15 menit membaca atau- Al-Quran Oke. versi Mushaf Oke. Utsmani. Karena saya Nanti sepertinya kalau sudah Imam 5 Al-Mahdinya menit, jadi datang, 10 nah menit itu terakhir. baru ya. Jadi benar-benar teman-teman perhatikan, Wajib. karena kalau saya melanggar waktu di sini, saya akan mengganggu Membaca waktu Al-Quran dan yang tanggung jawab versi teman-teman mereka. panitia. Oke, 14.48 sampai 14.58 saya. Nah kemudian Nah, seperti itu moderator. kalau Oke. dari segi riwayat, nah, Teman-teman sekalian, menurut saya mau perhatikan sekali mayoritas dengan waktu, Syiah saya ya, takut sekali kalau mereka kelewatan tidak gitu ya. menerima Saya bilang. riwayat-riwayat selain dari Teman-teman, kalangan saya akan mereka ya, mulai selain materi dari ini kalangan atau Ahlul Bait. pemahaman ini. Pernah dengar Jadi leleng rotan? misalnya riwayat dari Abu Bakar, Pernah dengar tidak leleng dari rotan? Umar, Utsman
Utsman dan ya? sahabat-sahabat lain Nggak apa, juga kalau mampu pernah dengar melakukan itu. anggaran aja. Jadi Oke, kalau nggak pernah dengar ayam murotal sebenarnya ya? hal ini merupakan Pernah dengar ya? sunnah juga, Ah, itu ada di Indonesia. karena kan Maksudnya riwayat dari gimana? Sayyidina Ali sendiri Lele murotal sebenarnya adalah jadi gini, ada satu ada tambak, gitu ya nggak sebut kotanya, kondisi di saya mana yakin Sayyidina itu Ali itu tidak ada satu berada di samping tambak di Rasulullah. Indonesia di kota tertentu. Jadi kan Sayyidina Dia Ali kadang menambak ditugaskan lele gitu ya di dan tempat katanya yang tidak dia ada selalu Rasulullah, memperdengarkan misalnya saat perang murotal itu Al-Quran. Sayyidina Ali disuruh menjaga di Madinah. Lalu dia bilang, Saat ini adalah Sayyidina Ali lele dengan ditugaskan kualitas ke Yaman, terbaik, dengan tidak ada daging Nabi. yang Jadi terbaik, ketika dia apalagi dalam selalu kondisi yang jauh memperdengarkan dari Al-Quran Rasulullah, suci. banyak sekali hadis-hadis yang tidak didengar Oke, oleh itu satu ya. Sayyidina Ali. Terus Jadi yang kedua, ayam murotal seperti itu banyak juga. jadinya kan ribuan hadis tuh yang Mulai dari bayi ayam. Bayi ayam itu gimana ya? Kemudian, Pokoknya dia baru menetas ya. Baru menetas keluar itu bayi ayam. mereka gitu kan. yang Nah, namanya itu udah hadis itu diperdengarkan tidak Al-Quran. harus dari Nabi gitu ya. Dia Bahkan perkataan tumbuh imam-imam dengan mereka makanan yang minuman yang itu terjaga juga nutrisinya, dikategorikan pakan-pakannya dan sebagai sebagainya, hadis. dan dijaga Syiah. lingkungannya. Nggak tahu nih lingkungan Syiah namanya bagaimana kan? Syiah cuma 12 Nggak ngerti saya. Apakah yang ayam ikut. Islam, ayam Kristen, ayam Protestan? Nggak ngerti kata saya. mereka, Tapi intinya dijaga katanya, lingkungannya itu dijaga. kaul dari Dan imam selalu ya, perkataan memperdengarkan imam, Al-Quran yang suci Allah. dan imam mereka itu Oke, maksum lele ya, murotal, ayam murotal. Nah, maksum ini sama jadi seperti isu. Nabi itu Kenapa? setara dengan Nabi. Saya mau mulai Jadi kaul mereka pun setara dengan materi Nabi. dengan itu karena Kenapa? ya Karena memang seperti menurut itu mereka ternyata yang terjadi di imam-imam Indonesia. mereka Memang itu saya tidak mau menceritakan berbicara sesuatu yang insya Allah atas singkat hawa saja. nafsu. Tidak. Isu tentang jualan Seperti agama halnya ini Nabi Muhammad kan, sebenarnya bukan wa hanya ma kita yantiqu rasakan. anil hawa in huwa illa Saya wahyu pribadi yuha. sudah Seperti sejak itulah imam 2021 mereka, dengan kata teman saya yang sama-sama imam masjid Syiah, dan itu penceramah kata juga. golongan Syiah. Waktu Jadi itu yang imam-imam dirasakan mereka ini adalah ya, perkataan banyak mereka itu tidak penceramah-penceramah muda, nggak semua berdasarkan ya, tolong atas hawa nafsu, digarisbawahi. tapi Tidak dipimpin langsung semuanya. oleh Rasulullah Menerima SAW, sebagaimana jadwal ceramah, Rasulullah SAW menerima tidak pernah jadwal berbicara imam, ini atas karena hawa nafsu aku- beliau, melainkan Oke. perkataan atau Jadi, sabda ya beliau itu karena gua berdasarkan punya arahan suara yang dan bagus, bimbingan tapi langsung juga dari Allah gua Subhanahu oke wa Ta'ala. gitu ya, kemudian taksim Seperti gua itu banget dan menurut sebagainya, Syiah gitu ya. gua Makanya menerima sebagai imam masjid mereka gitu. pede aja gitu, Ya kan? tidak menerima Dan sebagainya. Ini riwayat terjadi. dari Dan itu sahabat-sahabat terjadi karena lain ya, masalah. dan Ini hanya keresahan menerima kami dari berdua saat itu imam-imam dengan mereka saja, Nah, karena oleh karena itu mereka kenapa perkataan waktu imam itu mereka itu kami adalah coba hadis buka juga gitu, beberapa dan sama forum tertentu setara yang bekerja sama dengan ikatan dengan mahasiswa sabda Muhammadiyah Nabi. kebetulan juga organisasi saya, yang mana kami coba mendiskusikan ini sebenarnya gimana sih Mereka itu juga menolak tadi ya kalau dengan semisal riwayat-riwayat terjadi dari seperti ini, karena sahabat. kalau Kenapa? bagus-bagusan Karena suara menurut banyak-banyak mereka sahabat itu hafalan adalah hanya untuk orang-orang sekadar yang isi amplop, terjelas gitu ya. saya bilang Misalnya seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Karena menurut mereka Anda nggak bisa kaya kalau eh, imam dan ceramah. Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman, bahkan juga Aisyah, Talha, Zubair gitu lah. Oke ya. Nah itu mereka itu adalah orang-orang yang mengambil hak kepemimpinan dari Sayyidina Ali. Jadi dikafirkan oleh mereka. Ini makanya mereka tidak pernah mengambil riwayat dari para sahabat. Karena menurut mereka untuk apa mengambil riwayat dari orang yang kafir, dari orang murtad gitu kan. Kemudian mereka juga sering ya menolak riwayat yang isi riwayat tadi itu bertentangan dengan paham mereka. Bahkan meskipun itu riwayatnya dari Sayyidina Ali gitu kan, imam mereka. Kalau tidak sesuai dengan paham mereka, ini seperti misalnya riwayat Sayyidina Ali tentang larangan nikah mut'ah gitu kan. Nah, kalau Syiah kan biasanya mereka pasti ya nikah mut'ah itu merupakan bagian dari agama, itu menurut mereka ya. Nah, nikah kontrak gitu kan. Nah itu ketika ada riwayat ya terkait larangan nikah mut'ah dari Sayyidina Ali, itu mereka tolak gitu kan. Di luar Islam ya. Namun apabila ada hadis yang mendukung paham mereka, itu pasti mereka ambil, pasti akan diterima. Kalau mendukung pemahaman dan keyakinan mereka. Tuhan membisiki saya. Nah tadi kan kita tahu ya, yang namanya riwayat ya, kan tafsir al-ma'sur ya. Jadi kalau tafsir al-ma'sur
itu menurut Syiah itu adalah tafsir yang bersumber dari misalnya penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran ya, kemudian penafsiran dari Nabi Muhammad langsung dan periwayatan dari para imam gitu ya, riwayat dari Saya imam. memandang isu ini. Jadi dari sahabat yang itu pertama, tidak bisa gitu kita ya. itu Ada halnya kan pengertian tafsir bil ma'thur yang diyakini oleh Sunni gitu ya. Ini bukan kita Dimana yang dalam sini, tafsir bil ma'thur tapi versi Sunni adalah penafsiran yang bersumber dari Al-Quran, Al-Quran itu sendiri, kemudian dari sabda Nabi ya, sunnah gitu kan, kemudian dari riwayat dari para sahabat, para tabi. Kalau mereka tidak menerima yang dari sahabat, mereka maunya dari circle mereka sendiri. Ibunya di luar disuruh tunggu anaknya. Nah ini sebenarnya bisa dibagi ya, sejarahnya itu menjadi dua gitu kan. Seperti halnya tafsir Sunni juga ya, ada yang qabla tadwin ya, sebelum pra kodifikasi dan pasca kodifikasi. Makanya yang pertama taklid buta. Oke. Nah, dasar taklid buta ini apa? Ya pengetahuan. Ini bukan karena informasinya yang kurang. Kita akan membahas dulu ya terkait aliran Syiah. Jadi kan aliran Syiah itu terbagi ya. Jadi mereka ini kan maksudnya tingkat minat ketika memilih seorang imam ya, menurut mereka imam itu sudah ditunjuk langsung oleh nas, oleh teks suci. Ini nanti beda ya dengan Syiah Zaidiyah, dia tidak mengakui hal tersebut. Nah, jadi kan perpecahan Syiah itu biasanya ya ketika perbedaan dalam memilih imam. Nah, kalau Syiah imam 12 itu kan berarti imam mereka ada 12 ya. Kalau Syiah Zaidiyah itu ada 5, kemudian Syiah Ismailiyah ada 7 ya. Nah ini dari imam pertama sampai imam keempat itu sama, mereka sama. Yang pertama Ali bin Abi Thalib ya, kemudian Hasan bin Ali, Husain bin Ali, dan Ali bin Husain atau Ali Zainal. Nah lalu yang kelima ini itu beda ya. Kalau Syiah Zaidiyah mereka membaiat Imam Zaid bin Ali, dan sebenarnya juga semua Syiah ya itu juga pengennya membaiat Imam Zaid bin Ali gitu ya, atau Zaid bin Ali Asy-Syahid ya. Namun ya ketika ada segolongan dari Syiah ini meminta Imam Zaid untuk berlepas diri ya, maksudnya ya ikutlah gitu kan untuk mencela kepemimpinan Abu Bakar dan Umar dan Utsman gitu kan. Nah ketika diminta untuk itu, Imam Zaid bin Ali itu menolak gitu ya. Beliau tidak ingin mencela dan bahkan mengakui kepemimpinan dari khalifah-khalifah sebelum Sayyidina Ali. Nah, di sini berbeda. Jadi kan yang mendukung Imam Zaid, nah itu menjadi sekte Zaidiyah. Lalu yang tidak ikut ya itu memilih Imam Muhammad Al-Baqir ya namanya. Ini saudara tirinya dari Imam Zaid bin Ali ya. Sama-sama anaknya Ali bin Husain juga. Kemudian kalau Syiah 12, kemudian setelah Muhammad Al-Baqir mereka berbaiat dengan Imam Ja'far As-Shadiq ya. Nah kemudian setelah Imam Ja'far As-Shadiq, nah ini pecah lagi nih. Nah kalau Syiah Imam 12 itu memilih membaiat Musa bin Ja'far ya, anaknya Ja'far ya, yang namanya Musa, itu dikenal sebagai Musa Al-Kazim. Ini yang ketujuh. Nah sedangkan Ismailiyah itu beda. Nah mereka tidak membaiat siapa tadi, Imam Ja'far As-Shadiq, bukan Musa Al-Kazim gitu ya. Namun mereka memilih untuk memilih anak pertama gitu, kakaknya gitu ya. Jadi ada anaknya namanya Ismail bin Ja'far ya.
Ini kakaknya dari Musa Al-Kazim. Nah ini makanya pengikut Ismail ini dinamakan sebagai sekte Syiah Ismailiyah. Baik, dikarenakan sesi Nah, umat lalu lanjut ya dari Musa Al-Kazim, kemudian ada Ali Ridho, kemudian ada Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari. Nah, beliau juga Imam Hasan Al-Askari ya, imam ke-11 ini juga menulis sebuah tafsir juga gitu. Kemudian ada Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar. Nah, ini nih yang katanya hilang gitu ya. Gaib. Nah, setelah hilangnya Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ini, itu periodenya sudah disebut Al-Ghaibah gitu ya. Jadi sekarang pemimpin mereka ini tidak dipimpin oleh imam lagi, tapi adalah oleh ulama gitu ya, wilayah al-faqih namanya, wilayah al-faqih. Jadi ulama yang memimpin kan, kalau sekarang itu kalau tidak salah di Iran itu siapa? Ayatullah Khomeini kan kemarin itu. Jadi pemimpin tertinggi itu nanti kalau semisal Imam Mahdi ini turun, langsung kepemimpinan diambil oleh beliau, diambil alih oleh beliau. Nah, kalau Syiah Ismailiyah itu biasanya mereka itu mengakui bahwa Al-Quran itu punya dua makna, yakni makna batin dan makna zahir. Makna zahir itu eksoteris ya, atau yang kulitnya lah ujar kita kan. Kalau kacang itu kulitnya, kulit luarnya. Kemudian ada juga makna esoteris, makna batin. Ini isinya, kacangnya itu sendiri. Nah, jadi menurut mereka makna yang dikehendaki oleh ayat itu bukanlah makna zahir tapi batin. Jadi mereka lebih prefer ke makna batin gitu ya. Makanya mereka juga disebut sebagai Syiah Batiniyah, karena mereka lebih memilih untuk menggunakan makna batinnya tadi, makna esoteris tadi. Dan makna esoteris ini hanya bisa didapatkan dengan cara penakwilan. Dan otoritas penakwilan tadi hanya dipegang oleh imam-imam mereka. Nah, terkadang makna batin yang mereka ambil itu boleh jadi ya, karena itu makna batin ya, itu boleh jadi jauh sekali dengan makna zahir. Jadi misalnya makna zahirnya itu adalah A, makna batinnya itu bisa jadi Z gitu, sangat jauh, bisa menyeleweng gitu. Nah, ini diantara karya tafsir Syiah Ismailiyah itu banyak ya. Ini yang bisa disebutkan misalnya Asasut Ta'wil ya, karya Al-Qadhi An-Nu'man bin Hayyun, kemudian ada kitab Al-Kasyaf karya Ja'far bin Mansur Al-Yaman ya, Al-Yamani, kemudian ada Mir'ah Al-Anwar, Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar ya, karya Abdul Latif Al-Kadzirani, kemudian ada juga Mizazut Tasnim karya Diyauddin Ismail bin Hibatullah Al-Ismaili As-Sulaimani. Kemudian kalau Syiah imamnya ya, Syiah imamnya ini maksudnya Syiah Imam 12 ya, karena kalau Az-Zahabi sendiri Syiah Ismailiyah juga digolongkan sebagai Syiah Imamiyah juga gitu. Bedanya kan kalau Ismail itu Sabaniyah ya, itu imamnya. Kalau Syiah Imamiyah Isna Asyara itu 12. Nah, menurut mereka Al-Quran ya sama ya, punya makna batin dan makna zahir. Maka kalau menurut mereka makna batin Al-Quran itu ada 77 gitu. Nah, jadi menurut mereka makna zahir itu gunanya untuk berdakwah terkait tauhid ya, nubuwah dan risalah. Sedangkan kalau makna batin itu terkait imamah dan wilayah. Jadi siapa nih yang menjadi imam itu termasuk makna batin ya. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan, mereka itu meyakini bahwa al-ma'zur ya, metode al-ma'zur itu hanya didapatkan dari Al-Quran itu sendiri ya, dari hadis Nabi dan perkataan imam yang masuk kata mereka. Selain itu tidak bisa
dan tidak dikategorikan sebagai tafsir dia tokoh al-Mansur. agama juga. Intinya Nah, ini yang termasuk ujung-ujungnya karya-karya itu penting ya yang dari dijual. tafsir Syiah Imamiyah. Sebenarnya banyak, Ujung-ujungnya ke situ. cuman ada beberapa nih yang penting, Akhirnya misalnya pokoknya seperti udah panjang karyanya di Tafsir akhir Al-Hasan proses Al-Askari ya. Ini sebenarnya sayang nggak tidak apa-apa utuh, ya, karena kan siapa tahu dari situ hanya ada sampai satu beliau Al-Baqarah ayat yang mau 283. Kemudian ada beliau dapat gitu kan, Tafsir dan Al-Ayashi ya, sah-sah saja. karya Muhammad bin Mahmud Yang kita Al-Ayashi. rasakan Ini sebenarnya juga adalah tidak kalau utuh apa-apa ya, harus ada hanya dalilnya. sampai penafsiran surah Al-Kahfi ya. Turun tangga aja Ini dari juga itu menggunakan metode Al-Mansur ya, tanpa beliau komentari, jadi riwayat aja gitu. Kemudian ada tafsir Al-Qumi, ini karya Ali bin Ibrahim Al-Qumi. Ini tafsirnya bentuknya ringkas tapi lengkap gitu. Ini juga pakai metode Al-Mansur dan Ar-Ra'yu juga. Kemudian ada At-Tibyan fi Tafsir Al-Quran karya At-Tusi ya. Ini tafsirnya lengkap, juga menggunakan metode Al-Mansur dan Ar-Ra'yu. Ada juga Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Nah, ini karya At-Tabarasi ya. Kemudian ada As-Safi. Nah, ini karyanya Muhsin Murtada. Ini tidak lengkap karena hanya sampai surah At-Tahrim. Kemudian ada Al-Burhan fi Tafsir Al-Quran. Kemudian ada Syamsud Daqaiq wal Bahrul Gharaib. Ini karya Mirza Muhammad bin Muhammad Al-Mishhadi. Ini lengkap ya tafsirnya. Kemudian ada Bayanus Sa'adah fi Maqamatil Ibadah. Ini karya Al-Janabati. Ini termasuk tafsir sufi juga ya sebenarnya, karena beliau itu merupakan ulama sufi juga, ulama besar. Jadi beliau ini selain menggunakan metode Al-Ma'thur dan Ar-Ra'yu, beliau juga nuansanya sangat fisik sekali. Kemudian ada yang sangat terkenal ya, Al-Mizan kitab Tafsir Al-Quran. Nah, ini karya Muhammad Husin Tabatabai ya. Ini juga lengkap, sangat lengkap sekali gitu ya, dari juz 1 sampai juz 2 gitu. Juga menggunakan pendekatan Ra'yu dan Al-Mansur juga. Yang terakhir ada Al-Mutal fi Tafsir Al-Munajjal. Ini karya Nasir Makarim Asy-Syairazi. Ini rujukan orang Syiah Iran yang kontemporer gitu. Kontemporernya gitu. Nah, kemudian kalau Syiah Zaidiyah, nah ini kan katanya ya, mereka ini bisa dikatakan dalam tanda kutip lebih dekat dengan Ahlus Sunnah. Meskipun ada juga yang berpendapat ya sebenarnya tidak dekat sekali juga gitu dengan Ahlus Sunnah, namun kesyiahannya itu lebih ini ya, lebih moderat gitu. Tidak bulat ya, tidak berlebihan. Imam Abu Hanifah ya, pernah berguru dengan Imam Zaid. Beliau juga mendukung gitu ya ketika Imam Zaid ini berperang dengan dinasti Umayyah ya. Hanya beliau meninggal gitu ya ketika perang. Nah, beliau itu dikatakan dekat dengan Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena beliau tidak mau mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Jadi beliau tetap menganggap bahwa kepemimpinan Umar dan Abu Bakar tadi tetap sah gitu ya. Karena mereka ini punya konsep yang namanya Imam Maftul dan Imam Aktol gitu ya. Jadi menurut mereka sah-sah saja kalau imam yang Maftul ya, atau maksudnya kurang utama gitu ya, itu menjadi pemimpin meskipun sebenarnya masih ada nih imam yang Maftul, tidak apa-apa. Makanya kan Abu Bakar, Umar, Utsman ya, itu menurut mereka itu imam Maftul gitu ya. Yang Afdol itu Imam Ali gitu. Jadi tidak apa-apa mereka bertiga menjadi khalifah sebelum Sayyidina Ali, karena yang mereka Imam Afdol gitu ya. Utama cuman masih kurang gitu. Yang lebih utama ya Sayyidina Ali harusnya. Kemudian mereka juga lebih rasional gitu ya. Kenapa? Karena Imam Zaid bin Ali pernah berguru dengan Wasil bin Atha yang notabene merupakan
pentolan dari aliran Mu'tazilah. Makanya sedikit banyaknya beliau terpengaruh gitu ya dengan teologi Mu'tazilah tadi yang lebih rasional. Jadi secara teologis ya memang lebih dekat ya dengan Mu'tazilah gitu. Nah, perbedaannya apa? Bedanya kalau Zaidiyah itu meyakini konsep imamah, kalau Mu'tazilah itu tidak meyakini gitu kan. Yang penting imam itu adil gitu. Siapapun itu, tidak harus dari kalangan ahlul bait saja. Nah, kalau Syiah Zaidiyah itu meyakini bahwa lebih baik ya dari kalangan ahlul bait. Jadi dari Sayyidina Ali ya, kemudian keturunannya dari proses ruqyah. Kemudian beda dari Syiah Imamiyah ya, maksudnya yang Imam 12 dan Ismailiyah. Nah, kalau Syiah Ismailiyah dan Syiah Isna Asyara, mereka meyakini bahwa imam mereka itu setara dengan Nabi. Makanya kan sama-sama maksum ya, tidak pernah berbuat maksiat gitu kan. Dan perkataan mereka itu tidak karena adanya intensi dari hawa nafsu gitu. Makanya kan bisa dan setara dengan hadis Nabi gitu. Nah, kalau Syiah Zaidiyah itu tidak meyakini seperti itu. Menurut mereka imam itu sama dengan manusia gitu. Mereka tidak maksum dan bisa berbuat salah juga. Energi tinggi ini itu karena dipengaruhi pengetahuan. Nah, kemudian bedanya dengan Syiah Imamiyah ya, yang Ismailiyah dan Isna Asyara, kalau mereka ya Syiah Imamiyah itu kan meyakini bahwa penunjukan imam tadi kan berdasarkan nas, gitu kan, ada teksnya, teks suci. Gitu. Nah, kalau menurut Syiah Zaidiyah itu tidak seperti itu. Penunjukan imam itu tidak dari nas, tidak berdasarkan nas, namun berdasarkan sifat-sifat tertentu. Jadi pertama apa? Dia harus keturunan Fatimiyah. Dia harus alim, bertakwa, dermawan, dan juga ini yang penting pemberani, ya. Berani gitu kan, keluar untuk mengajak manusia gitu kan. Makanya kan Imam Zaid bin Ali itu berani gitu kan, berperang dengan dinasti Muawiyah gitu, Umayyah gitu ya, dan terbunuh. Bahkan saudara beliau Imam Muhammad Al-Baqir itu tidak ikut berperang, dia baik aja gitu. Nah, beberapa ya dari karya-karya Syiah Zaidiyah seperti Gharibul Quran, ini karya dari Imam Zaid bin Ali sendiri ya. Kemudian ada Taisir fit Tafsir karya Muhammad bin Nawawi Al-Zaidi, ada Fathul Qadir. Nah, ini mungkin di NU ya atau ya Sunni itu Fathul Qadir ini juga menjadi juga gitu ya. Imam Asy-Syaukani itu juga terkenal gitu ya di Sunni, kalangan Sunni, karena ada juga yang mengatakan beliau ini pada akhirnya bermadzhab Sunni meskipun beliau tumbuh di keluarga Syiah Zaidiyah. Namun ya karena kedekatan tadi kan ya, ada kemiripan gitu dengan Sunni ya, jadi lebih moderat saja gitu. Jadi bisa pemahamannya itu tidak terlalu berlebihan gitu kan. Dan moderat, makanya bisa gitu ya Syaukani ini di kalau kata Bang Wawan di awal tadi ya. Kemudian ada Tafsir Ibnu Aqdam karya Ibnu Aqdam, kemudian juga ada At-Tahdhib karya Muhsin bin Muhammad bin Ar-Rahman Az-Zaidi, ada juga Muntaha al-Maram karya Muhammad bin Hasan bin Al-Qasim, ada juga Tafsir Ayatul Ahkam karya Hasan bin Muhammad bin Ahmad An-Najari. Nah, jadi pada intinya ya teman-teman, sebenarnya ya, penafsiran di masa sangat sah kalau menurut saya. Sebenarnya penafsiran itu lebih untuk membela. Jadi sebagai ajang justifikasi juga gitu ya sebenarnya, seperti klaim kebenaran juga ya. Jadi kan ada ayat-ayat tertentu yang bisa misalnya untuk pemahaman mereka ditafsirkan sesuai dengan pemahaman mereka.
Terima kasih kami Rizal Faisal maaf atas pertanyaannya. Dan untuk terima kasih juga pada Kak Iza yang telah memberikan paparan yang begitu insightful dalam session malam ini. Untuk agenda selanjutnya